Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Di video kali ini, LKS akan membawakan sebuah alur cerita film yang gak lama ini baru rilis filmnya. Film yang bergenre fantasi ini mempunyai judul The Waterman. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung menuju alur ceritanya. Sebelumnya, bagi yang menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channelnya. Aktifin juga lonceng notifikasinya, biar kalau LKS upload video baru, kalian bisa langsung pada tahu. Dan terakhir, kalau suka sama videonya, boleh dikasih like. Film diawali oleh seorang anak yang sedang mengintip sebuah prosesi pemakaman. Anak ini bernama Gunner, dan ia baru saja pindah ke kota ini. Sebetulnya Gunner tidak mengenal orang yang sedang dimakamkan itu. Ia sedang melakukan riset untuk novel grafisnya. Scene berpindah ke Gunner beserta ayah dan ibunya yang sedang makan malam. Nama ayah Gunner adalah Amos dan ibunya bernama Mary. Mary bercerita ke Amos kalau Gunner berkeliling kota, mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya dan berusaha mencari seorang teman. Mary juga mengatakan kalau Gunner menghadiri sebuah pemakaman sebagai bahan riset novel grafis yang sedang dibuatnya. Namun Amos yang mendengar hal tersebut terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan Gunner dan menegur Gunner. Menurutnya, menghadiri pemakaman orang asing tanpa undangan adalah hal yang tidak baik, bahkan untuk alasan yang Gunner buat. Scene berpindah ke Gunner yang sedang dihibur oleh ibunya. Pindah ke kota baru sudah cukup membuat Gunner murung. Mary tidak mau Gunner tambah murung lagi dikarenakan ditegur oleh ayahnya. Gunner pun dinina bobokan oleh Mary dengan sebuah lagu yang indah. Scene berpindah ke Gunner yang dibangunkan oleh ayahnya. Amos mengajak Gunner untuk bermain lempar bola sebelum Amos berangkat kerja. Namun Amos tidak sengaja menumpahkan sebuah tinta yang mengotori novel grafis yang sedang Gunner buat. Gunner pun terlihat kesal dengan hal tersebut. Awalnya niat Amos mengajak bermain Gunner adalah sebagai bentuk permintaan maafnya karena telah menegur Gunner semalam. Namun rencana itu pun akhirnya harus gagal total. Scene berpindah ke Mary yang terlihat sedang muntah-muntah di kamar mandi. Gunner menghampiri ibunya tersebut. Namun Mary menyuruh Gunner untuk menjauh. Dan Amos yang baru saja pulang kerja terlihat buru-buru mengecek kondisi Mary. Gunner yang iseng mengecek barang bawaan ayahnya. Ia menemukan sebotol obat yang bertuliskan morfin sulfat. Diketahui kalau Mary mengidap penyakit serius yaitu leukemia. Scene berpindah ke esokan harinya. Gunner pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan semua buku yang baru saja ia pinjam kemarin sebagai bahan riset untuk novel grafisnya. Penjaga perpus pun terheran-heran dan bertanya ada apa. Gunner mengatakan kalau penelitiannya tentang detektif telah ia ganti menjadi tentang penyakit leukemia. Itu sebabnya Gunner mengembalikan semua buku tentang detektif dan ingin meminjam semua buku tentang penyakit leukemia. Scene kembali berpindah ke Gunner yang sedang mempelajari semua hal tentang leukemia lewat buku yang ia pinjam. Ia pun mengintip keadaan ibunya yang sedang dalam perawatan oleh tenaga medis. Dan ketika salah satu perawat akan pulang, Gunner menghentikannya dan mengatakan kalau obat yang perawat itu berikan salah. Dan Gunner memberitahu nama-nama obat yang menurutnya harus perawat itu berikan kepada ibunya. Perawat tersebut pun mengatakan bahwa soal obat bukanlah kewenangannya, melainkan keputusan dokter. Scene berpindah ke Gunner yang sedang berkeliling kota dengan skuternya. Ia menemukan bangunan yang sudah tidak digunakan lagi. Gunner pun menghampiri bangunan tersebut dan mengintip ke dalamnya. Si Gunner ini doyan banget ngintip ya. Tesian terwisen gitu. Ternyata di dalamnya ada seorang anak perempuan yang sedang bercerita kepada beberapa anak yang lainnya tentang sebuah makhluk mitos lokalan di kota tersebut yang disebut Waterman. Anak perempuan tersebut mengaku pernah bertemu dengan Waterman. Bahkan Waterman pernah melukai dirinya. Namun bagi yang ingin mendengarkan kisahnya harus membayar. Diketahui anak perempuan ini bernama Jo. Scene berpindah ke Gunner yang sedang membaca buku yang kemarin ia pinjam dari perpus. Di beberapa halaman buku tentang leukemia tersebut, ada coret-coret tulisan tangan yang mengaitkan beberapa hal tentang leukemia dengan sosok mitos si Waterman. Atau kalau dalam bahasa saya mah, Waterman ini teh jurig cai lah. Gunner terlihat tertarik akan hal tersebut dan memutuskan untuk mencari penulis dari buku yang ia baca. Perlu digarisbawahi, niat dari Gunner mempelajari banyak hal tentang leukemia. Tak lain berusaha mencari cara untuk mengobati ibunya. Scene berpindah ke Gunner yang sudah berada di rumah si penulis. Penulis tersebut bernama Basi. Dan Tuan Basi awalnya tidak senang dengan kehadiran Gunner dan berusaha mengusirnya.
karena menganggap Gunner salah satu dari anak nakal yang sering berbuat usil kepadanya. Namun Gunner menjelaskan etikannya menemui Tuan Basi dengan serius, yang membuat Tuan Basi mempersilahkan masuk dan akan memberikan semua informasi yang Gunner butuh tentang sosok yang bernama Waterman. Tuan Basi pun mulai menceritakan tentang Waterman. Dahulu kala, di waktu sebelum Tuan Basi pun lahir, ada seorang penambang yang bernama Edward. Suatu hari Edward menemukan sebuah batu yang berkilauan ketika melakukan rutinitasnya menambang batu obsidian. Batu itu dikenal dengan nama batu urat. Edward membawa batu tersebut kembali ke rumahnya. Namun malam itu, kota tempat tinggal Edward mengalami sebuah bencana. Bendungan yang berada di atas kota tersebut mendadak jebol, yang menyebabkan banjir besar dan menewaskan sebagian besar penduduknya, termasuk Edward dan istrinya. Mayat para penduduk kota yang terseret arus banjir, sebagian besar semuanya diketemukan di kota tempat tinggal Gunner sekarang. Dan kakeknya Tuan Basi adalah seorang tenaga medis yang bertugas mengumpulkan mayat para korban bencana pada waktu itu. Dan kakek Basi menemukan ada satu orang yang masih hidup, yang tak lain adalah Edward. Oleh karena itu, Edward pun dijuluki Waterman oleh para penduduk lokal. Edward pun kembali ke kotanya yang telah hancur untuk mencari jasad istrinya yang belum diketemukan. Sejak saat itu, Edward tidak pernah terlihat lagi. Penduduk kota mengatakan Edward menjadi gila dan tinggal di bekas kotanya yang sudah hancur dan menjadi hutan untuk terus mencari jasad istrinya yang akan ia hidupkan kembali dari kematian. Dari semua warga kota, hanya Ayah Basi lah yang mempercayai kekuatan dari batu urat tersebut. Dan seumur hidupnya, Ayah Basi mencari kebenaran si Waterman dan segala kebenaran tentang batu urat yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Namun sampai di penghujung usianya, ayah Tuan Basi tidak pernah menemukan si Waterman. Tuan Basi pun meneruskan penelitian mendiang ayahnya. Namun sampai sekarang, Tuan Basi pun belum menemukan fakta untuk membuktikan teori mendiang ayahnya. Meskipun Tuan Basi sempat melihat keberadaan si Waterman saat ia melakukan pencariannya di hutan yang dipercaya menjadi tempat tinggal Waterman. Namun Waterman selalu bergegas pergi dan menghilang ketika ia menyadari ada manusia yang melihatnya. Tuan Basi pun memberikan peta daerah hutan yang diyakini menjadi wilayah keberadaan Waterman. Setidaknya hanya itu yang bisa Tuan Basi lakukan untuk membantu Gunner dalam pencariannya akan Waterman. Gunner pun teringat kembali kepada Joe yang sempat ia intip kegiatannya. Gunner akan meminta pertolongan si Joe untuk membantu mencari Waterman dan batu urat demi menyelamatkan ibunya. Scene berpindah ke Gunner yang terbangun dari mimpinya tentang sesosok perempuan yang bernama Sarah, yang kemungkinan itu adalah istri dari Waterman. Gunner yang terbangun pun mengintip ke kamar ibunya. Ia pun kaget dengan kondisi ibunya yang sudah kehilangan semua rambutnya. Kebotakan memang sebuah kondisi dari efek pengobatan penderita leukemia. Amos malah memarahi Gunner, karena menurutnya ketakutan Gunner membuat ibunya semakin bersedih. Ibunya mencoba menenangkan Gunner yang terlihat syok dimarahi oleh ayahnya. Scene berpindah ke Gunner yang menemui Joe dan meminta bantuannya untuk mencari Waterman. Joe bersedia membantu, namun Gunner harus membayar atas jasanya tersebut. Gunner pun menyetujuinya. Scene berpindah ke Gunner dan Joe yang berbelanja perbekalan di sebuah minimarket. Dan di lain tempat, ayahnya Gunner menemukan sebuah surat dari Gunner yang bertuliskan, "Aku tahu cara membuatmu lebih baik." Ia pun menyadari bahwa katana miliknya sudah tidak berada di tempat awal katana tersebut dipajang. Katana tersebut dibawa oleh Gunner yang akan dipergunakannya sebagai alat pertahanan diri. Ayahnya Gunner pun lanjut pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa anaknya telah pergi dari rumah dan menghilang. Scene berpindah ke Gunner dan Joe yang sudah memulai perjalanannya untuk mencari Waterman. Setelah memasuki hutan cukup dalam, mereka memutuskan untuk beristirahat untuk makan. Gunner pun membuka perbekalannya yang berupa makanan kaleng. Namun sialnya, Gunner lupa membawa pembuka kaleng. Joe pun membuka makanan kaleng dengan menggunakan katana yang Gunner bawa. Alhasil, isi dari kaleng tersebut berhamburan dan mengenai pakaian Joe. Scene berpindah ke Mary yang memanggil-manggil nama anaknya. Amos tidak menceritakan soal kepergian Gunner. Ia pun berbohong kepada istrinya kalau Gunner sedang bermain di luar. Amos pun keluar rumah. Ia mencoba menanyakan perihal Gunner, kedua anak yang melintas di depan rumahnya. Salah satu anak tersebut bilang mungkin Waterman menangkapnya. Amos menanyakan apa itu Waterman, yang dijawab oleh anak tersebut bahwasanya itu hanya cerita hantu yang konyol. Scene berpindah ke Gunner dan Joe yang beristirahat di depan sebuah api unggun. Sambil menunggu kantuk, mereka berdua mengobrol, mencoba mengenal lebih jauh tentang satu sama lain. Namun tiba-tiba
Terdengar suara longlongan dari jauh. Joe mengatakan bahwa itu suara longlongan kuda liar. Joe mengatakan juga bahwa dia dan Gunner harus bergiliran jaga, dan Gunner akan mendapatkan giliran jaga pertama, sementara Joe akan tidur. Gunner merasa sedikit takut ketika Joe sudah tidur. Ia mengalihkan rasa takutnya dengan menggambar. Ia beranjak sejenak dari duduknya untuk menyelimuti Joe yang terlihat kedinginan. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dengan cepat tidak jauh dari tempat Gunner berada. Gunner pun berdiri. Ia menghunuskan katananya. Mencoba melawan rasa takutnya, ia mencari tahu dengan berjalan ke arah makhluk tadi pergi. Tiba-tiba makhluk itu bergerak dengan cepat lagi. Kali ini tepat di belakang Gunner, namun seketika kembali menghilang lagi. Gunner pun memanggil-manggil nama Tuan Waterman, berharap makhluk tersebut adalah Waterman. Kali ini ada suara geraman disertai hembusan napas yang sangat berat, tepat di belakang telinga Gunner. Namun lagi-lagi seketika menghilang kembali dalam gelapnya malam. Di tengah ketakutannya, Gunner melihat ada sebuah benda yang memancarkan cahaya di depannya. Gunner pun perlahan mendekatinya dan mengambilnya. Dan ternyata itu sebuah batu yang diikat menggantung di sebuah pohon. Scene berpindah ke Amos yang sedang mencari Gunner ke berbagai tempat di kota ini, termasuk ke perpustakaan tempat Gunner sering meminjam buku. Amos pun memberikan nomor kontaknya ke penjaga perpustakaan, meminta penjaga perpus tersebut menelponnya jika nanti melihat Gunner. Scene kembali berpindah ke Joe yang sedang melihat isi tas Gunner tanpa seizin Gunner. Gunner yang kembali dari buang air sekilas melihat apa yang dilakukan oleh Joe. Gunner pun memprotes hal tersebut dan mereka pun sedikit bertengkar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar ada sesuatu yang melonglong. Suaranya membuat Joe dan Gunner terdiam. Bahkan burung-burung yang berada di hutan tersebut pun nampak ketakutan. Tanah terlihat bergetar. Dari kedalaman hutan di depan Gunner dan Joe terlihat ada sesuatu yang mendekati mereka dengan cepat. Ternyata itu sekawanan kuda liar yang berdalih kencang menuju ke arah Joe dan Gunner, yang sialnya berdiam di jalur pelarian kuda liar tersebut. Beruntung Joe dan Gunner masih bisa menghindari kawanan kuda liar tersebut. Telat sedikit, mereka akan terlindas dan terinjak-injak. Scene beralih ke Amos yang diantar seorang petugas memasuki sebuah minimarket yang pernah Gunner dan Joe datangi juga. Penjaga minimarket tersebut pun memberikan informasi sejauh yang ia tahu soal Joe dan Gunner kepada polisi. Scene beralih kembali ke Joe dan Gunner yang menemukan kembali beberapa batu yang digantung ke pohon, dan tiba-tiba turun hujan salju, yang menurut Joe itu sangat tidak wajar, mengingat ini masih di bulan Juli. Gunner pun melihat beberapa hal ini sebagai pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan keberadaan Waterman. Joe pun menyuruh untuk segera mendirikan kemah karena hari sebentar lagi akan menjadi gelap. Scene beralih ke Mary yang menerima telepon dari penjaga perpus. Lewat percakapan mereka, kita bisa tahu akhirnya Mary tahu kalau Gunner minggat dari rumah. Scene berpindah kembali ke Joe dan Gunner yang sedang beristirahat di depan api unggun. Joe mengagumi bakat Gunner dalam menggambar. Dan tiba-tiba Joe terlihat panik dan ketakutan. Ia menjerit-jerit histeris. Ternyata ada serangga kecil yang hinggap di rambutnya. Gunner menertawakan Joe yang membuat Joe menjadi ngambek. Scene berpindah ke Amos yang sedang ditunggui kepulangannya oleh Mary. Mary mengatakan kalau ia sudah tahu tentang kepergian Gunner. Amos meminta maaf kalau ia telah berbohong. Ia tidak mau kalau istrinya tambah sakit karena hal tersebut. Scene berpindah kembali ke hutan. Terlihat ada serangga yang merayap ke tubuh Gunner yang sedang tertidur. Gunner yang terjaga langsung menyingkirkan serangga tersebut dengan paniknya. Namun dari atas tempat Joe dan Gunner tidur, berjatuhan serangga lain yang semakin lama semakin banyak. Joe dan Gunner yang panik dengan situasi tersebut menjatuhkan diri mereka masing-masing ke tebing yang berada di bawah mereka dan langsung berlari tunggang-langgang meninggalkan perbekalan mereka. Pagi pun datang menjelang. Karena meninggalkan jaket berikut perbekalan mereka yang lainnya, Joe dan Gunner terlihat kedinginan sekaligus kelaparan. Gunner yang tak tega melihat kondisi Joe berjanji akan kembali pulang jika sampai nanti malam mereka tidak jua menemukan Waterman. Scene berpindah ke Amos dan Mary yang ditelepon oleh sheriff yang sedang mencari Gunner. Ia mengatakan menemukan skuter listrik milik Gunner di sebuah gedung tua di pinggiran hutan. Yang kita tahu tempat tersebut adalah tempat tinggal Joe. Sheriff juga mengatakan bahwa ada kebakaran hebat yang sedang melanda hutan, yang sebagaimana kita juga tahu, Joe dan Gunner sedang berada di hutan tersebut. Si sheriff mengatakan bahwa ia harus menghentikan pencariannya sementara untuk mengevakuasi beberapa penduduk kota yang tinggal di pinggiran hutan. Mary yang mendengar kabar tersebut semakin terlihat khawatir. Amos pun memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari Gunner. Sesaat sebelum berangkat, Amos dihentikan oleh Tuan Basi. Ia mengatakan bahwa ia tahu kemana Gunner pergi. Gunner pergi mencari Waterman ke sebuah danau di pedalaman hutan. Basi juga menyuruh Amos untuk pergi ke air terjun karena lewat sana Amos bisa memotong jalan untuk pergi ke danau lebih cepat.
Terakhir, Tuan Bashi meminta maaf karena telah membantu Gunner untuk mencari Waterman dengan membekali Gunner informasi dan sebuah peta. Bashi melakukan hal tersebut karena tergugah oleh niat Gunner yang ingin mencari rahasia Waterman yang mencurangi kematian demi menyelamatkan ibunya. Kini Tuan Bashi menyesal ia telah menempatkan Gunner dalam bahaya. Amos pun berterima kasih atas informasi yang diberikan Bashi dan langsung tancap gas untuk mencari anaknya. Di perjalanan, Amos sempat dihentikan oleh polisi yang membarikade jalan menuju ke hutan. Namun Amos memutuskan untuk menerobos barikade tersebut. Shin berpindah ke Joe dan Gunner yang tiba di sebuah sungai yang alirannya cukup deras. Joe bilang kalau terlalu berbahaya menyeberangi sungai tersebut. Namun Gunner memutuskan untuk menyeberang saja menggunakan sebuah batang pohon yang terlihat sudah lapuk dan licin. Awalnya Gunner terlihat baik-baik saja. Namun sesampainya ia di pertengahan batang pohon tersebut, Gunner tergelincir dan akan jatuh ke sungai. Beruntungnya katana yang sedari tadi ia gendong di punggungnya tersangkut di cagak yang ada di batang pohon tersebut. Gunner yang terlihat kesulitan menahan berat badannya sendiri meminta pertolongan Joe karena ia ingat bahwa ia tidak bisa berenang. Joe pun dengan susah payah berhasil mencapai Gunner dan menolongnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Shin berpindah ke Amos yang sudah sampai di air terjun. Ia pun mengambil jalan pintas yang Bashi sarankan dengan mendaki bukit yang ada di situ. Shin kembali berpindah ke Sheriff yang mendatangi seorang laki-laki yang tinggal di sebuah trailer. Ternyata laki-laki yang mempunyai nama Riley ini adalah ayah dari Joe. Sheriff menjelaskan situasi yang mungkin sedang dialami oleh Joe, yaitu Joe kemungkinan hilang dengan seorang anak yang bernama Gunner. Riley nampak tidak terlalu peduli dengan apa yang menimpa Joe. Bahkan ia juga tidak ingat kapan terakhir bertemu dengan anaknya. Shin berpindah ke Joe dan Gunner. Gunner menanyakan di bagian hutan mana tepatnya Joe melihat Waterman. Namun terlihat lidah Joe mendadak keluh untuk menjawabnya. Ia pun akhirnya mengaku bahwa ceritanya tentang Waterman hanya bualan. Bahkan bekas lukanya bukan ia dapati dari Waterman. Joe meminta mereka untuk kembali pulang. Namun Gunner yang bersikeras tetap ingin menemukan Waterman untuk mencari cara menyelamatkan ibunya, baik dengan Joe atau tanpa Joe menemaninya. Mereka pun pada akhirnya menempuh jalan yang berbeda. Joe memutuskan untuk kembali pulang dan Gunner akan terus melakukan pencariannya. Shin berpindah ke Amos yang terlihat berlari menembus hutan. Karena Amos notabene pensiunan militer, ia terlihat tidak kesulitan sama sekali menempuh medan seperti halnya hutan ini. Amos pun meneriaki nama anaknya beberapa kali, berharap dimanapun Gunner berada ia akan mendengar teriakannya. Shin berpindah ke Gunner yang terlihat mulai memasuki bagian hutan yang sedang terbakar. Dikarenakan ia mulai terlihat kesulitan bernapas dan sesekali terbatuk-batuk karena asap yang berada di sekitarnya. Di lain tempat, ternyata Joe mengurungkan niatnya dan kembali untuk mengikuti Gunner karena ia khawatir akan keselamatan Gunner. Joe pun mulai meneriaki nama Gunner berulang kali. Di scene ini kita bisa mendengar sebuah lagu tentang Waterman yang membuat scene ini cukup menegangkan. Terlihat Gunner sudah sampai di areal danau. Ia menemukan sebuah pondokan. Gunner pun menghunus pedangnya. Dengan perlahan ia memasuki pondok tersebut. Di dalam pondok tersebut Gunner tidak menemukan Waterman, selain beberapa barang yang menandakan bahwa ada seseorang yang hidup di sini. Tidak berselang lama, tiba-tiba Gunner mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah pondok. Ia pun lantas bersembunyi di bawah ranjang. Masuklah sesosok tinggi besar yang mengenakan jubah bulu dari kulit beruang. Sosok tersebut pun duduk di depan perapian dan menyuruh Gunner untuk keluar dari persembunyiannya. Gunner menghunus katananya. Ia perlahan mendekati sosok tersebut. Sosok yang tak lain Waterman ini tidak terlihat bergeming, bahkan tidak menoleh ke arah Gunner sedikit pun. Gunner pun mengutarakan niatnya kepada Waterman. Namun nampaknya Waterman sudah tahu tentang Gunner dan tujuannya datang kemari. Waterman pun bangkit dari duduknya. Dengan suara yang sangat berat dan menyeramkan, ia menunjukkan batu urat yang Gunner cari. Why would I give to you? Dan ia mengatakan bahwa batu ini memang memberikan orang harapan, membuat orang melihat apa yang ingin mereka lihat, dan yang terpenting, batu ini memberikan kekuatan akan keabadian. Namun seiring dengan kekuatannya, batu ini pun mempunyai kutukan yang sangat mengerikan. Seperti contohnya yang terjadi kepada Waterman itu sendiri. Ia mempunyai kekuatan yang bisa membangkitkan yang mati kembali ke kehidupan. Namun kekuatan yang Waterman kuasai nyatanya tidak bisa mengabulkan apa yang ia inginkan, yaitu bertemu lagi dengan istrinya Sarah. Karena setelah sekian lama ia tidak kunjung menemukan jasad dari istri tercintanya itu. Water pun mengangkat batu tersebut lalu menyodorkannya ke arah Gunner, dan tiba-tiba
Gunner kembali ke posisi di mana ia pertama memasuki danau. Namun tidak ada apa-apa sekarang di depan matanya, baik ponokan yang tadi maupun si Waterman. Semuanya yang terjadi ternyata hanya ada di dalam pikiran Gunner saja. Shin beralih ke Joe yang masih mencari Gunner sambil terbatuk-batuk dikarenakan asap yang semakin menebal. Tiba-tiba dari belakang Joe datang Gunner yang mengajak Joe untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun mereka bingung akan lewat mana karena api sudah berada di sekeliling mereka. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara Amos yang memanggil-manggil nama Gunner. Gunner pun menyahutnya dan akhirnya ayah dan anak ini pun bertemu. Mereka pun berpelukan dengan haru. Amos, Gunner, dan Joe memutuskan untuk menyeberangi danau untuk keluar dari bagian hutan yang semakin lama semakin terbakar. Shin berpindah ke Amos dan Gunner yang tiba dengan selamat ke rumah. Mary yang menunggu mereka di beranda rumah langsung menyambut mereka berdua dengan pelukan. Shin berpindah ke petugas perlindungan anak yang ditemani oleh Sheriff bersama Amos dan Gunner menjemput Joe dari trailer ayahnya. Riley dianggap tidak layak atas hak asuh Joe meskipun Riley ayah kandungnya karena telah mengabaikan Joe dan kerap kali melukai Joe. Diketahui bekas luka di leher Joe pun dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh Riley. Film pun ditutup dengan keluarga Gunner yang sedang makan malam, namun anggota keluarga Gunner sekarang bertambah 1 orang, yaitu Joe yang telah diadopsi oleh Amos dan Mary. Sebelum memulai makan, mereka pun berpegangan tangan dan memanjatkan doa bersama. Tidak lupa mereka berterima kasih atas kehidupan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak peduli berapa lama mereka akan hidup, entah singkat atau lama. Yang terpenting setiap waktunya bisa mereka habiskan bersama-sama orang yang mereka cintai, yaitu keluarga. Oke, gimana teman-teman alur cerita film yang kali ini saya bawakan? Sekali boleh dong film keluarga yang saya ceritakan. Film mantap-mantap terus mah, aduh, ngedit videonya bikin celana sempit. Kehidupan bukan tentang seberapa lama kamu akan menjalaninya, namun dengan apa kamu akan mengisi waktu yang telah Tuhan berikan kepadamu. Yang indah adalah dengan cinta dan kasih sayang. Tiba waktunya LKS pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.